Oke, halo teman-teman. Hari ini kita ketemu lagi, dan untuk pembahasan kali ini aku akan menjelaskan tentang satu topik yang berisi soal mengenai torsi. Oke, langsung saja kita lihat soalnya ya. Ini ada sebuah roda yang diberikan gaya di 4 titik. Di titik pertama di 5 Newton, kemudian 9 Newton, 8 Newton, dan 6 Newton. Pertanyaannya adalah tentukan torsi total terhadap poros melalui O jika jari-jari roda 50 cm. Nah, untuk menentukan torsi total, berarti kita perlu mengidentifikasi dulu nilai atau besar dari masing-masing torsi yang diakibatkan oleh gaya-gaya yang bekerja pada roda ini. Oke, kita mulai dari yang pertama, misalnya gaya yang 5 Newton dulu ya. Itu misalnya kita sebut saja itu gaya yang pertama. Jadi F1. F1-nya adalah 5 Newton. Nah, kemudian bagaimana arahnya terhadap lengan gayanya? Dalam hal ini lengan gayanya adalah jari-jari roda ya. Jadi kalau misalnya gayanya itu tegak lurus terhadap pinggiran roda, itu berarti juga tegak lurus terhadap jari-jari, dan itu artinya juga tegak lurus terhadap lengan gayanya. Oke ya. Nah, karena vektor 5 Newton itu sudah tegak lurus terhadap roda, berarti tidak perlu lagi kita cari komponen gayanya ya. Langsung aja. Artinya tetanya sudah 90 derajat. Oke. Kemudian beralih ke gaya kedua yang 9 Newton. 9 Newton ini kebetulan juga tegak lurus terhadap rodanya ya. Berarti sudutnya juga 90 derajat. Kemudian untuk yang gaya 8 Newton. Nah, sekarang kalau kita lihat gaya 8 Newton ini, dia arahnya sejajar terhadap jari-jari. Berarti gaya 8 Newton ini berapa sudutnya kalau sejajar? 0 derajat. Kalau 0 derajat berarti nanti torsinya ada nggak? Berarti nggak ada torsinya ya, karena nilai sin 0 sama dengan 0. Jadi kalaupun tetap kita tulis ya, misalnya F3-nya adalah 8 Newton, tapi nanti tetanya adalah 0 derajat. Oke, nggak apa-apa, kita tetap tulis. Kemudian yang terakhir adalah yang 6 Newton. Nah, gaya 6 Newton ini dia membentuk sudut 30 derajat terhadap jari-jari roda ya, terhadap jari-jari roda. Nah, sekarang kita cari dulu berarti komponen vektor gaya yang 6 Newton ini terhadap sumbu X-nya terhadap jari-jari roda yang nanti sudutnya 90 derajat. Berarti nanti kita bikin garis bantunya tuh di sini. Ini misalnya yang 6 Newton, kalau kita pindahkan ya yang garisnya itu ke sini. Nah, berarti komponen gayanya yang tegak lurus terhadap jari-jari kan adalah di bagian sini nanti. Nah, ya. Nah, ini nih berarti FY-nya. Ingat kemarin untuk menentukan komponen vektor yang arahnya tegak lurus terhadap lengan gaya, untuk kasus ini juga sama sih ya, kita masih menggunakan trigonometri yaitu sinus. Jadi nanti sudutnya kita ketemukan dengan sinus. F4 nya 6 Newton, kemudian tetanya adalah bukan 90 dan bukan 0, tapi 30 derajat ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita cari langsung masing-masing nilainya, nilai torsinya. Untuk F1 ini kan torsi 1 sama dengan, langsung saja kita masukkan ke persamaannya ya, berarti 5 kali oh ya, jari-jarinya adalah 50 cm. 50 cm sama dengan 0,5 meter ya. Kemudian dikali sinus 90. Sinus 90 adalah 1, jadi 5 dikali 0,5 hasilnya adalah 2,5 Newton meter ya. Oke, kemudian untuk yang torsi 2,
nilai gayanya 9 dikalikan dengan gayanya 0,5 dikalikan sudutnya juga sin juga 90 derajat. Maka hasilnya adalah 9 dikali 0,5 4,5. Kemudian yang F3, oh ya ini langsung ya, karena kalau misalnya kita tuliskan caranya pun juga bisa sih. Jadi 8 dikali 0,5 dikali sin 0. Sin 0 itu nilainya 0. Berarti 0 dikali 8 dikali 0,5 hasilnya juga 0. Dan yang terakhir adalah F4. Berarti torsi 4 sama dengan 6 dikali 0,5 dikali sin 30. Sin 30 berapa ya? Sin 30 adalah setengah atau 0,5. Jadi 0,5 dikali 0,5 dikali 6. Biar simple, 0,5 itu kan sama dengan dibagi 2. Jadi 6 dibagi 2 dulu jadi 3. Kemudian 3-nya dibagi 2 lagi. Berarti jadi 1,5. Oke. Nah, yang perlu kita juga perhatikan di sini adalah tentang arahnya. Arah dari gaya nanti menyebabkan rodanya berputarnya ke arah mana? Searah jarum jam atau berlawanan arah jarum jam. Kita mulai dari F1 dulu. F1 itu arahnya ke sana tuh. Berarti dia dapat menyebabkan rodanya berputar berlawanan arah jarum jam. Nah, kemudian untuk yang 9 Newton searah ya, searah jarum jam. Kalau yang gaya 3 karena torsinya 0 jadi nggak usah kita lihat lagi. Kemudian F4 itu juga searah jarum jam. Oke. Nah, berarti nanti yang searah tuh bakal kita samakan tandanya tuh ya. Oke. Kita tulis dulu, berarti sigma torsinya sama dengan torsi 1 ditambah torsi 2 ditambah torsi 3 ditambah torsi 4 sama dengan torsi 1 nilainya berapa tuh? 2,5. Oh ya, sebelumnya di sini sebenarnya tergantung kita sih mau menaruh yang positif itu yang berlawanan arah jarum jam atau yang searah. Kuncinya hanyalah ketika kalian menaruh bahwa misalnya nih yang searah jarum jam kalian tentukan sebagai positif, berarti untuk soal yang sama yang searah jarum jam harus positif semua ya. Nah, dalam hal ini kita pakai yang berlawanan arah jarum jam yang positif nih. Nah, berarti yang searah jarum jam nanti adalah yang negatif ya. Oke, jadi 2,5-nya ditambah torsi 2. Jadi di sini kita tuliskan negatif 4,5. Ditambah torsi 3-nya 0, ditambah torsi 4 searah jarum jam juga berarti minus 1,5. Oke. Berapa nih hasilnya? 2,5 dikurang 4,5 dikurang 1,5 hasilnya adalah negatif 3,5 Newton meter ya. Nah, ingat tanda negatif di sini karena kita tadi mengasumsikan bahwa tanda negatif menunjukkan arahnya searah jarum jam, berarti resultan torsinya adalah searah jarum jam. Berarti nanti putaran dari rodanya adalah searah jarum jam. Itu ya. Oke.